Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Ali dari SMK Negeri 3 Sukabumi, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan mengenai jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.3 mengenai pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Model refleksi yang digunakan adalah 4F, yaitu peristiwa atau fact, menceritakan pengalaman saya mengikuti pembelajaran, apa hal baik yang saya alami dalam proses tersebut, menceritakan juga hambatan saya selama proses pembelajaran dan bagaimana solusinya. Kedua, perasaan atau feelings, bagaimana perasaan saya selama pembelajaran berlangsung, apa yang saya rasakan ketika menerapkan aksi nyata ke dalam kelas, ceritakan hal yang membuat saya memiliki perasaan tersebut. 3. Pembelajaran atau findings, pelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini, apa hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini. 4. Penerapan atau future, apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan. Apa aksi atau tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini? Yang pertama mengenai peristiwa atau fact. Modul 3.3 dimulai menggunakan tahapan merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada tanggal 7 November 2024, saya mulai masuk ke tahap mulai dari diri. Pada tahap ini, saya menjawab beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar saya di masa lalu untuk menyimpulkan apa yang dimaksud dengan program yang berdampak pada murid. Kegiatan dilanjutkan pada eksplorasi konsep. Di sini saya dapat mengkonstruksi pemahaman mengenai kepemimpinan murid atau student agency dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Suara, voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership murid dalam konsep kepemimpinan murid. Lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid. Dan pentingnya melibatkan komunitas untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid. Selanjutnya saya berdiskusi di ruang kolaborasi yang dipimpin oleh fasilitator Bapak Ade Kosasih dan didampingi oleh pengajar praktik Ibu Jisa Syria. Pengalaman mengikuti ruang kolaborasi dan diskusi kelompok tentang pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid memberikan beberapa wawasan penting, yaitu bahwa kolaborasi antar guru dapat meningkatkan kreativitas dalam merancang program. Pemahaman akan kebutuhan spesifik murid sangat penting untuk menciptakan program yang relevan, serta keterlibatan murid dalam perencanaan program membuat murid lebih termotivasi dan bertanggung jawab dalam proses belajar. Selain itu, evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan program terus memberikan dampak positif dan sesuai dengan perkembangan murid. Hal baik yang bisa diambil dalam ruang kolaborasi, saya memperoleh wawasan lebih dalam tentang pentingnya pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid, yaitu bahwa program harus dirancang berdasarkan kebutuhan murid, melibatkan murid secara aktif dalam prosesnya, dan terus dievaluasi agar dapat memberikan dampak yang berkelanjutan serta mendorong perkembangan murid secara optimal. Hambatan yang teridentifikasi dalam penerapan pembelajaran mengenai pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid, beberapa hambatan yang mungkin dihadapi meliputi kurangnya dukungan dari pihak sekolah atau orang tua, keterbatasan sumber daya dan waktu untuk mengelola program secara efektif, serta kesulitan dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan beragam murid. Selain itu, tantangan muncul dalam menjaga konsistensi implementasi program agar dampaknya dapat berkelanjutan dan merata bagi semua murid. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid antara lain adalah meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara guru, orang tua, dan pihak sekolah untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas,
mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dengan kreativitas dan kolaborasi, serta melakukan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan beragam murid. Selain itu, menetapkan evaluasi berkala dapat membantu memastikan program berjalan konsisten dan efektif, serta memungkinkan penyesuaian yang diperlukan agar program tetap relevan dan bermanfaat bagi semua murid. Perasaan yang dirasakan meliputi rasa tanggung jawab dan kepedulian untuk memberikan yang terbaik bagi perkembangan murid, antusiasme dalam merancang dan menjalankan program yang bermanfaat, serta kebanggaan ketika program dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif. Namun, ada juga perasaan cemas atau khawatir jika program menghadapi hambatan atau tidak mencapai hasil yang diharapkan, serta rasa tertantang untuk terus berinovasi dan mencari solusi demi keberhasilan program tersebut. Setelah mempelajari modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid, saya memetik beberapa pelajaran penting, yaitu bahwa program yang efektif harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan karakteristik murid, serta pentingnya kolaborasi antara guru, murid, dan pihak lain yang terlibat untuk mencapai hasil yang optimal. Selain itu, saya belajar bahwa evaluasi berkala sangat diperlukan untuk memastikan program tetap relevan dan berdampak positif secara berkelanjutan, serta bahwa fleksibilitas dalam menghadapi hambatan dan penyesuaian program sesuai perkembangan murid sangat berperan dalam keberhasilan program tersebut. Penerapan. Setelah mempelajari modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid, langkah awal yang akan saya terapkan adalah melakukan analisis kebutuhan murid untuk memastikan program yang dirancang relevan dengan kondisi dan karakteristik mereka. Selanjutnya, saya akan membangun kolaborasi dengan rekan guru dan melibatkan murid dalam perencanaan agar program dapat diterima dengan baik dan mendorong partisipasi aktif mereka. Selain itu, saya akan merencanakan evaluasi berkala untuk memantau perkembangan dan dampak program secara kontinu, serta siap melakukan penyesuaian jika diperlukan. Sekian pemaparan mengenai jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 3.3 mengenai pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.